Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Tribowo dalam acara Jala Budaya di Garda TV. Kali ini topik yang hendak kita bahas adalah Indonesia menjelang 2024. Sudah hadir di hadapan Anda sekalian dua orang narasumber yang datang dari dua perguruan tinggi di Madiun. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat datang Pak Dewo. Terima kasih. Nama lengkapnya Dr. Agustinus Wisnu Dewantoro SSM Hum. Beliau adalah akademisi dari STKIP Widya Yuwana Madiun. Kemudian Dr. Muhammad Rifai SAG MPDI. Beliau adalah akademisi dari Unipma Madiun. Selamat datang Gus Fai. Saya panggil tetap Gus Fai. Oke, saya ke Gus Fai dulu nih. Gimana pandangan Gus Fai tentang Indonesia 2024 nanti ini? Nah, ini pemirsa sudah tahu apa arahnya kemana ini. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan narasi-narasi berpikir yang kaitannya dengan Indonesia 2024 yang fokus adalah suksesi kepemimpinan. Jadi kalau pengamat saya sebagai akademisi juga saya mendampingi mahasiswa tentang mengajar literasi yang kaitannya dengan kesenjangan politik yang ada di Indonesia. Kita sebetulnya sudah banyak memberikan masukan-masukan dari beberapa komponen ini. Karena saya sendiri hampir 30 tahun menjadi pengurus politik. Baru setahun kemarin SK saya diganti. Maksudnya saya minta ya, selain saya pernah menjadi wakil ketua partai politik di tingkat provinsi, juga saya dewan pakar partai politik Islam. Saya sering memberikan masukan-masukan regenerasi itu penting. Karena ada masanya kita itu hidup manusia mengalami proses 10 siklus. 10 siklus Pak Titus. Jadi artinya siklus pertama sejak kelahiran sampai 7 tahun itu kan masih masa meraban dan masa kanak-kanak. Siklus kedua 7 tahun sampai umur 14 tahun mulai pra pengenalan jati diri. Jadi kadang-kadang sering berantem dan seterusnya. Itu memang proses itu. Siklus ketiga 14 sampai 21 masuk pada pra remaja atau remaja. Itu biasanya sudah mendekati lain jenis karena memang itu kodrat dari kehidupan manusia. Dan mulai siklus ketiga 21 tahun sehingga masa dewasa itu manusia mempunyai proses yang akan membawa dirinya untuk istiqomah dalam bahasa pesantrennya, menetap, meyakini atau meniti karir-karir untuk kehidupan kelanjutan. Kalau dalam perspektif pendidikan Islam ya, umur 21 itu sebetulnya sudah masa-masa training individu to go off. Bahasanya untuk mencoba diri untuk pergi membawa diri ke atas. Artinya ke atas itu capaian-capaian yang bisa sesuai dengan apa yang diminati, termasuk keahlian-keahlian spesifikasi privasi pribadi. Misalnya tekun dalam bisnis, tekun dalam berpolitik, tekun dalam pendidikan kalau dia profesinya sebagai pendidik, atau tekun dalam meniti karir dalam lawyer misalnya, dan seterusnya. Tapi ketika kita berbicara yang berkaitan dengan suksesi 2024 dan euforia antagonistis kebijakan keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya yang kaitannya dengan pro kontra, saya pikir itu warna-warna kehidupan yang wajar menurut saya di Indonesia.
Indonesia itu negara yang unik, negara yang kaya raya, unik, dan memiliki apa-apa ada. Jadi kalau negara-negara lain yang kecil-kecil, sebuah negara membuat satu sistem masuk ke Indonesia untuk terlibat aktif di Indonesia, targetnya ya ingin bisa makan di Indonesia. Alat-alat yang dipakai adalah mengadu domba generasi-generasi muda Indonesia dan orang-orang yang nasionalismenya tidak begitu kuat. Di sini yang harus kita pahami itu Pak Titus. Jadi kalau misalnya kemarin saya diajak diskusi dengan kawan-kawan yang kaitannya dengan Mas Kaisang itu ya. Duh, itu pemikiran yang bagus itu menurut saya. Karena saya sudah siklus ke-9 ya, masuk siklus dekat umur 56 ke atas. Saya memang sudah tidak mempunyai harapan untuk menjadi top leader lagi. Kalau saya mau bekerja keras ya pada siklus ke-5, umur 35 sampai umur 34, umur 28 sampai umur 50-an harus sudah sukses. Karena siklus itu memang memungkinkan kita untuk menjadi top leader. Tapi kalau sudah usia di atas siklus 10, masuk 70 masih nengkreng jadi top leader, itu kebangetan itu. Dia tidak pernah ngoreksi dirinya gitu. Kalau saya sudah tidak simpati. Saya sering ngeritik gitu orang-orang yang kayak gitu. Sebagai ilmuwan sosial dan ilmuwan agama Islam tentunya itu enggak pas. Karena tokoh-tokoh Islam yang menelurkan pendapat-pendapat yang mendunia ya seperti Hujatul Islam Al-Ghazali, Arus, Ibnu Rus, Afarud dan seterusnya, tidak ada umur di atas 60. Tidak ada. Seperti Ibnu Sina yang sekarang bukunya namanya Atib ala Ibnu Sina yang dipakai buku rujukan kedokteran di Spanyol dan di Belanda dan Eropa. Itu hanya berumur 48, Pak. Karirnya dimulai umur 13 tahun. Pernah menjadi Perdana Menteri umur 21 tahun. Artinya apa? Umur itu tidak dijadikan tolok ukur. Sulaiman, Nabi Sulaiman yang terkenal dalam kitab Samawi, putra Nabi David atau King David. Dia diangkat menjadi raja, memberi keputusan itu di bawah umur 14 tahun. Dengan adanya kasuistis. Kemudian Sulaiman mengkritik bapaknya. Itu kalau saya yang jadi hakimnya tidak semacam itu. Kalau saya akhirnya King David bicara, silakan kamu yang ambil alih persoalan itu. Kemudian di cross check persoalan-persoalan dengan Sulaiman atau Salamun dan dalam bahasa kita ada dalam agama lain, dia ternyata membenarkan apa yang menjadi keputusan Salamun. Ini sebuah persoalan. Jadi kita samawi loh ini. Jadi dasar saya ada. Saya ke Pak Dewo dulu, nanti kita lanjut lagi. Komentar Pak Dewo gimana Pak Dewo? Kalau temanya nih Indonesia menjelang 2024, kita ketahui bahwa tahun depan ini memang tahun politik, tahun di mana tadi dikatakan suksesi pergantian kepemimpinan ini memang akhirnya memang imbasnya semua berbau politik kan begitu. Bahkan kemarin ada ajan maghrib pun berbau politik kan begitu, dituduh berpolitik dan seterusnya. memang mau tidak mau semuanya akan digoreng atau digiring bahkan ke arah sana. Kalau kita mengerti sebenarnya itu memang hal yang wajar. Kenapa? Ya karena kita memang siklus 5 tahunannya besok akan berganti 2024. Siapa pemimpinnya ya kita masih calon-calon ini nanti kemudian akan maju dan kemudian siapa yang kita pilih kan begitu. Tapi intinya adalah bahwa inilah dinamika Indonesia yang sangat menarik, terutama memang hari-hari ini memang diwarnai berbagai diskusi, berbagai topik, berbagai perdebatan, bahkan tadi dikatakan misalnya keputusan MK dan seterusnya. Bagi saya itulah namanya dinamika berpolitik. Kalau kalau saya dalam posisi saya sebagai akademisi, ya mari kita kembali ke akarnya bagaimana berpolitik, di mana kita dulu belajar awalnya dari kata polis di Yunani kuno itu adalah seni ngatur polis. Polis itu kan negara kota, di sana ada namanya polis Sparta, polis Athena dan macam-macam. Itu polis itu diurusi seperti ngurusi negara. Maka ada negara kota semacam itu. Dari situ muncul
namanya seni ngurusi polis, namanya politik kan gitu. Dan di sana memang diatur bagaimana orang berpolitik, bagaimana orang untuk mengelola manusia-manusia yang hidup dalam polis itu. Bergantung bagaimana pengaturannya, bisa ikut sistem monarki kah, atau sistem oligarki kah, aristokrasi kah, atau demokrasi. Nah, kita sekarang sudah memilih demokrasi. Yang demokrasinya kita sudah tahu, demokrasi Pancasila, ya gotong royong itu. Maka nanti memang 2024 harapan saya ya memang demokrasi itu kita jalankan dengan baik. Tadi terus semangat gotong royong itu berpancasila yang baik, kita akan pilih kemudian pemimpin yang baik, entah siapa nanti kita nggak tahu, karena katanya orang-orang yang pandai jadi presiden dan wapres itu kan juga takdir juga kan gitu kira-kira, nggak bisa sembarang orang jadi. Jadi ya mari kita nanti pilih siapa yang menurut kita baik, menurut kita masuk akal untuk dipilih, dan itu kemudian saya harap kemudian nanti bisa membawa kita semua kepada kebaikan. Memang prosesnya mulai hari ini saya kira, mungkin ke depan ini akan ada penetapan ini, pencalonan siapa presidennya, siapa wakilnya akan ketahuan. Dan saya harap nanti juga itu mewakili atau mencerminkan aspirasi rakyat banyak, bukan mencerminkan aspirasi elit tertentu, golongan tertentu yang kepengen pokoknya gitu saja lah, karena dengan orang ini kita akan aman kan gitu. Bisnis kita langgeng kalau orang ini kan. Menurut saya kok sebaiknya memang ditundukkan di bawah kepentingan banyak orang. Seperti orang Yunani kuno itu mengatur polis itu yang ngurus orang banyak. Bukan ngurusi diri sendiri, kelompok sendiri, partai sendiri bahkan. Tapi memang mari kita mengedepankan memang kebaikan bersama supaya nanti kita memilih orang yang memang ini memang orang yang layak dan patut untuk kita pilih. Saya kira begitu. Tapi memang dinamikanya memang hari ini memang kita akan mulai ramai, mulai hangat. Eskalasinya meningkat. Bukan hanya hangat, mungkin malah memanas ini. Begitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Dewo. Baik sekali. Pak Dewo lebih menonjolkan pada ini mengatur polis tadi loh Pak ya. Jadi terus dalam situasi khusus di Indonesia itu semangat gotong royongnya, komentarnya Gus Wahid gimana itu? Ya kalau makna yang saya sepakat dengan pendapat Pak Dewo tadi, kalau dalam pandangan Islam yang kaitannya dengan politik itu cara taktik mempengaruhi masyarakat. Artinya bagaimana seseorang individu yang dengan keahliannya mempengaruhi masyarakat untuk membangun bersama-sama sebuah sistem. Yang sistem itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Dalam hal ini diartikan rakyat kan begitu. Jadi apa yang diutarakan itu tadi ya sudah pas. Cuma dalam implementasi di Indonesia apakah semuanya politik itu memakai cara itu? Kalau kita dulu saya ngikuti terus itu ketika bahkan guru saya ya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjelang besok dia jatuhkan oleh DPR, saya masih di Ciganjur bersama Profesor Said Agesiro di rumahnya. Beliau cerita kepada saya bagaimana kawan-kawan yang di Jawa Timur yang pasukan berani mati semua sudah turun ke Jakarta. Dia hanya bilang tidak perlu ditanggapi dengan serius, apalagi mengalirkan darah, itu tidak perlu. Politik kita adalah politik santun. Politik kita adalah politik kerakyatan. Jadi misalnya Gus Dur dipaksa untuk turun, itu bukan berarti kita kaum santri kalah, bukan. Tapi menghentikan crash antara komunitas abangan di bawah Ibu Megawati dengan crash nasionalis di bawah Pak Habibie, itu harus ada yang menjembatani di tengah-tengah. Karena dua-duanya kalau jalan di tengah berdarah-darah Indonesia. Yang tepuk tangan siapa? Eropa, Pak, Amerika, Pak, luar Indonesia, Pak. Karena dia ingin menjajah kembali. Itu loh hebatnya seorang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi saya banyak mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau bahwa politik tidak harus dibeli dengan harga berdarah-darah. Tidak.
Itu seni saja. Pemimpin 5 tahun, jadi 5 tahun itu ada yang saya baca artikel kemarin, mantan Bupati Solo wali kota Solo itu. Ternyata juga buka jualan di tepi jalan. Artinya apa? Selama 5 tahun jadi orang nomor 1 di kota Solo itu apa saja yang dilakukan. Iya, kalau itu orang yang hanya berpikir seketika. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai indera keenam yang kecerdasan lebih, itu dimanfaat untuk berbakti kepada rakyat. Berbakti kepada rakyat. Karena apa? Rezeki itu sudah diatur yang Maha Kuasa. Kalau kita ikhlas untuk rakyat pasti akan mendapat imbalan. Baik, nanti kita lanjut kembali. Pemirsa tetap di Jala Budaya. Mari, monggo silahkan. Pemirsa, kita lanjut di sesi berikutnya dalam acara Jala Budaya yang kali ini dengan topik Indonesia menjelang 2024. Tadi Gus Waim menyebutkan nama Gus Dur, jadi saya pengen komentar Pak Dewo ini sebagai guru bangsa. Gus Dur banyak sekali, kadang-kadang ada joke-joke yang sepertinya itu sederhana tapi itu sangat mengena dalam buat diri kita gitu. Ya, monggo Pak Dewo. Ya. Memang yang saya juga mengikuti pendapat Gus Dur, belajar mengenai apa yang ditulis, apa yang beliau katakan, memang betul. Jadi memang yang namanya politik adalah bagaimana kita ngurusi rakyat begitu. Artinya selesai misalnya waktu saya 5 tahun ya sudah. Itulah waktu saya untuk mengabdi kepada rakyat. Dan saya kira dulu ketika Gus Dur dipilih pun dia juga tidak kampanye. Tiba-tiba datang betul dipilih, padahal dulu kan yang pemenangnya bukan PKB seingat saya ya, bukan partainya Gus Dur. Pemenangnya adalah PDI Perjuangan seingat saya. Lalu dengan berbagai intrik-intrik kemudian pemenang pemilu tidak jadi presiden. Lalu kemudian kok Gus Dur yang jadi kan begitu. Artinya bahwa kalau dipercaya rakyat saya memimpin Gus Dur, kemudian ya saya pimpin. Tapi ketika selesai ya sudah. Sehingga tidak perlu mengorbankan darah, nyawa banyak orang hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Saya kira semangat ini yang menurut saya hari-hari ini juga kita harus renungkan. 2024 bagi banyak pihak itu saat untuk meraih kekuasaan. Karena incumbent sudah tidak bisa lagi. Nah, itu cara apapun dikejar supaya kelompok saya masih bisa berkuasa. Dan saya kira contoh dari Gus Dur tadi itu baik untuk kita renungkan bahwa saya berkuasa untuk apa? Partai saya berkuasa untuk melayani rakyat, untuk memikirkan rakyat, ngurusi rakyat, atau untuk ngurusi diri saya sendiri. Itu yang penting saya kira untuk direnungkan oleh hari-hari ini menjelang 2024. Yang namanya kekuasaan itu adalah amanah. Jadi saya menerima tugas ini untuk melayani banyak orang seperti kata Gus Dur. Kalau dilengsarkan ya monggo kan gitu. Itu luar biasa semangat dari Gus Dur tadi. Dilengsarkan pun silahkan. Daripada saya mempertahankan posisi saya, tapi kemudian mengorbankan banyak orang untuk apa? Untuk apa? Maka dengan demikian semangat tadi saya ulang lagi menjadi relevan sekali untuk kemudian kita cermati menjelang 2024. Apalagi sekarang mulai ada intrik-intrik gitu ya. Lalu saya kok bukan yakin ya jangan sampai terjadi. Lagi-lagi nanti muncul politik-politik berbau kebencian. Berbau ras, suku, agama dimain-mainkan hanya untuk mencapai kekuasaan tadi, lalu kemudian menghasut, hoax, itu kan penyakit-penyakit kita menjelang biasanya. Terus kemudian masyarakat terpolarisasi begitu tuh. Jangan sampai muncul besok ada seperti tahun lalu geng kampret dan geng cebong gitu kan memecah belah kita secara diametral dan saya kira tidak sehat. Bahwa kita beda pilihan ya oke ya, manusia berbeda-beda. Seleranya pun beda-beda.
seperti orang masuk rumah makan, mau makan apa, ada soto, rawon, sate. Setiap orang punya selera masing-masing. Saya suka rawon, panjenengan suka sate, ya monggo saja. Tanpa kita perlu bertengkar, kenapa tidak makan sate? Harus sate dong, kan gitu kira-kira. Lalu teman-teman karena itu, buat apa saya kira. Jadi kita perlu mempersiapkan menjelang 2024 supaya apa yang baik dikedepankan daripada mengembangkan apa yang buruk tadi, menghasut, memecah belah, politik uang dan macam-macam. Meskipun saya yakin itu pun akan digunakan juga, saya kira. Tapi saya kira orang-orang sekarang sudah mulai terpelajar, sudah mulai mengerti apa yang baik, apa yang buruk. Semoga kemudian kita tidak lagi terpecah seperti itu. Gitu kira-kira Pak. Terima kasih. Nah, ini jadi saya tadi masih ingat politik beretika tadi, Gus. Jadi bagaimana kiat-kiat supaya Gus Faim menyampaikan pada pemirsa, kowe iki jok gelem dipecah-pecah gitu. Monggo. Iya, saya sampaikan kepada pemirsa ya yang ada di rumah barangkali mengikuti dialog ini. Politik itu hanya sebuah permainan. Jadi setelah permainan itu ada gamenya, ada waktunya. Seperti kita main bola, ada waktunya. 90 menit sudah selesai. Artinya politik juga begitu. Walaupun ending akhirnya membawa kesengsaraan orang banyak atau membawa tersenyum orang. Tapi saya kira lebih banyak dibully dan dimaki-maki daripada dipuji. Jadi contohnya ya Presiden, saya pernah hidup di luar negeri 10 tahun ya. Bahwa paling nikmat hidup itu ya di Indonesia. Kalau kita berbicara alam ya, cuacanya, airnya, sumber sumber makanan-makanan yang dihasilkan oleh bumi tanah Indonesia itu luar biasa. Cuma yang mempunyai kesadaran seperti saya berapa persen dari jumlah penduduk yang sebegini banyak itu. Dan saya sangat berharap itu generasi muda itu yang melek huruf ya, berpendidikan, baik proses melek hurufnya dari pondok pesantren, ada universitas umum dan seterusnya. Karena saya juga basic saya dari pondok pesantren. Saya ingin melihat inovatif, kreatif the young man for Indonesian, nation Indonesian. Saya ingin itu melihat. Jadi seperti contoh saja, kalau kita berbicara, saya baca artikel, artinya itu ya faktanya gimana hanya artikel itu yang saya baca. Ketika Mas Kaisang menunjukkan buku rekeningnya kepada bapaknya, yang notabene kan jabatannya presiden, tapi kalau anak dengan bapak kan biasa bergurau-gurau. Pak, ini loh rekening saya kerja selama ini. Loh, gue kerja boleh. Ternyata sudah membuat perusahaan-perusahaan yang mendampingi UMKM yang ada di sekitar Solo dan sekitarnya. Ternyata kekayaannya itu sudah melebihi kekayaan bapaknya, sudah di atas 40 miliar. Itu pun juga dipersoalkan, dibully dan seterusnya. Loh, sejak kapan Indonesia memperbolehkan membuli HAM orang? Kan hak asasi loh. Seperti saya bekerja, orang tidak tahu bahwa walaupun saya hanya duduk di rumah, saya megang HP, saya bekerja di daerah sana. Mas itu gimana? Material yang kurang apa? Tolong nanti saya telepon toko. Karena saya juga pemborong. Itu maksudnya apa? Ketika itu dilakukan oleh pemuda-pemuda kita dengan hard work, kerja keras untuk menjadi dirinya sebagai nation of Indonesia, itu saya sangat salut dan saya bangga itu. Jangan sampai pemuda Indonesia itu banyak lari ke luar negeri. Karena apa? Karena penghasilan di Indonesia sangat kecil. Gaji satu hari dimakan satu hari habis. Sementara di Singapura kerja satu hari dimakan 1 minggu. Sementara di Malaysia juga satu hari dimakan 4 hari. Sementara di Australia satu hari kerja bisa 2 minggu dimakan. Siapapun Pak, pasti akan tertarik dengan berita itu. Dan itu tidak dipungkiri. Tapi kesadaran sebagai putra bangsa, ya ini harus kembali. Tapi di sini sudah bagus itu.
Kerja 1 hari tukang itu sampai 150, bisa dimakan 1 minggu lebih. Nasi pecel juga masih 6.000 rupiah. Artinya apa? Kita sudah meningkat drastis penghasilan per kapita dibandingkan masa-masa pemerintahan yang lalu. Saya tidak menjelekkan, tidak dalam kasus, hanya contoh saja. Seperti Abdurrahman Wahid ketika jadi presiden, gaji guru itu sampai dinaikkan 300%. Presiden mana itu yang berani menarikkan itu? Artinya apa? Benar, ANS harus kenyang perutnya. Dengan kenyang perutnya, pikiran untuk kemana-mana itu akan terbatasi, bisa dibatasi. Tapi juga ASN harus hidup, harus menyadari bahwa dia itu ASN, bukan konglomerat, bukan pengusaha. Jangan hidup seperti pengusaha. Nggak bisa, karena pengusaha itu rezekinya luar biasa itu. Bisa 1 juta, bisa 2 juta. Artinya apa? ASN kan sudah tetap 1 bulan sekian. Dikitnya emang ya begitu. Lah, sekarang gaya hidup itu yang harus dirubah. Karena kita tidak sama dunianya. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau seruan saya kepada pemuda-pemuda bangsa Indonesia, kerja keras. Ikuti belajar terus, bangun. Kalau kamu sudah SMA, jangan berhenti, ambil kuliah lagi dengan cara part time yang Anda sempat. Itu saya sarankan kepada mahasiswa saya. Saya sendiri waktu ambil gelar dokter sudah umur 45 apa berapa itu, sudah tua, sudah hanya 3. Artinya apa? Itu penting karena education to make high class. Jadi pendidikan itu akan mencetak seseorang menjadi kelas tinggi, cara penghasilan, cara dan lain sebagainya. Terutama itu, cara berpikir. Iya, cara berpikir, wawasan itu penting itu. Makanya saya mengarahkan putra-putri saya sekarang sudah S2, yang 2 sudah S2, tinggal masih 1 di ITS, harus S3. Umur di bawah 35 harus sudah S3. Karena apa? Ya dengan cara itu kamu akan bisa mencetak uang. Terima kasih Gus Ai. Pak Dewo tadi Gus Ai menyebutkan salah satunya itu kesadaran cinta tanah air dikontraskan dengan gaya hidup dan sebagainya. Komentar Pak Dewo gimana Pak Dewo? Besok ini memang era orang muda nggak dari segi milenial bagi pemilih tahun 2024 ini memang mayoritas anak muda semua. Dan saya sepakat bahwa anak muda memang harus mempush dirinya semakin hebat supaya bila besok tongkatnya mereka yang pegang. Gitu loh. Kalau sekarang nggak disiapkan dengan baik, ya tongkat itu bagaimana kita pegang? Sekarang hidup sembarangan, tidak serius, kemudian kalau kuliah atau kalau sekolah yang bolosan gitu, mau jadi apa kira-kira? Maka memang harus, betul sekali memang harus lebih serius untuk mengupayakan kedalaman hidup. Karena memang pemimpin-pemimpin itu memang lahir dari orang yang memformat dirinya dengan serius. Pak itu harus tahu misalnya ya, ketika Soekarno itu pidato 1 Juni mengenai Pancasila itu menarik di pidato itu. Dia mengatakan bahwa Rusia itu merdeka tahun sekian. Tapi Weltan Caungnya, dasar filosofi negaranya sudah disiapkan Lenin sebelum itu. Berikut dia ngutip Jerman. Hitler memerdekakan di tahun sekian, tapi Weltan Caungnya sebelum itu. Tiongkok, Sun Yat-sen itu memerdekakan tahun sekian. Weltan Caungnya San Mincu itu sebelum itu. Berarti apa? Dasar negara dipikir lama. Nah, yang menarik sekarang bilang begini loh. Indonesia mau merdeka kapan? Sekarang oke, tahun 45. Tapi Weltan Caungnya, dasar negara. Masa kita rembuk di sidang BPUPK hari ini? Kan tidak bisa. Itu kan mendangkal sekali ya. Tapi hebatnya sekali dia mengatakan, jangan takut. Saya sudah mikir dasar negara ini sejak 1918. Coba kita pikir ya, tahun 45. Dia mikir 18, 19, 19. Itu kalau dihitung mundur. Soekarno kira-kira umur berapa itu kira-kira? 17 tahun. 17 Betul. Mudah sekali. Itu SMP, SMA sudah mikir dasar negara. Hebat sekali begitu. Apakah itu terjadi pada kaum muda sekarang? Semoga, gitu maksud saya. Semoga. Dan saya harapkan begitu. Sejak muda, Soekarno memformat dirinya, mempush dirinya, supaya iya kita terjajah ya. Bagaimana untuk merdeka? Kita akan merdeka. Tapi sebelum itu, saya siapkan, saya pikirkan filosofi dasarnya. Sejak muda, sejak umur 17, lama 16 bahkan. Hitung-hitungan kalau berbodohan, hitung mundur seperti itu. Berarti apa? Sejak muda dia serius memformat dirinya,
menghebatkan dirinya supaya buah pikiran saya itu bermanfaat bagi banyak orang. Dan saya harap dengan ini, dengan refleksi ini, para kaum muda memang harus sadar bahwa iya ya, sekarang ini eranya kita. Mari kita contoh Soekarno yang kemudian bahkan mikir dasar negara itu sejak muda. Maka betul memang kaum muda memang harus tampil memilih yang baik. Besok pilihannya harus tepat. Jangan sampai kemudian suara terbesar yang kaum muda ini kemudian sia-sia. Dan saya kira betul format kaum muda ini memang harus dikedepankan. Maka jangan heran kalau sekarang suara-suara anak muda itu disasar. Mau diambil semua. Iya. Ceruknya ini karena itu menjadi rebutan. Iya, itu rebutan itu. Karena anak muda sangat potensial. Anak-anak yang 17 tahun ke atas sekarang mulai memilih, dan para partai-partai ini sekarang harus bisa menarik hati mereka. Iya. Karena kuncinya di situ. Anak-anak muda yang kemudian harus memilih mana yang terbaik untuk jadi pemimpin ke depan dan udah debat. Selain itu, saya kira mereka juga harus mulai dari memformat diri. Seperti Soekarno tadi punya gagasan besar mengenai Indonesia mau kemana. Dan ini memang harus tadi betul pendidikan. Mau tidak mau. Soekarno jadi seperti itu karena pendidikan. Dari kecil dia bacaannya ketika dipilih ketahuan semua. Leo Tolstoy, Armstrong, kemudian Philip Mueller. Itu kan bahasa-bahasa asing semua. Iya. Anak muda umur 17 sudah bisa bahasa-bahasa hebat itu. Anak muda sekarang bagaimana Indonesia? Yang harus kita cermati, harus dipush ke depan supaya literasi, supaya gagas-gagasannya besar. Karena dari gagasan besar itu muncul memang pikiran besar yang akan membesarkan negara. Begitu saya kira Pak itu. Oke, terima kasih Pak Dimo. Baik pemirsa, tetap di Jala Budaya, kita akan ketemu pada sesi berikutnya. Silahkan. Pemirsa, sampailah kita pada sesi terakhir acara Jala Budaya kali ini dengan topik Indonesia menjelang 2024. Tadi Pak Dewo sudah mengemukakan gagasan-gagasan besar Soekarno, persiapannya ketika dia masih muda. Saya ingin ke Gus Fai ini, komentar Gus Fai gimana nih tentang Soekarno? Tolong dijabarkan apa yang Gus Fai harapkan dari kaum muda, kaum milenial sekarang. Ini terima kasih. Pengalaman, jadi pengalaman yang pernah saya lewati. Dan saya banyak membaca kaitannya dengan biografi Soekarno. Soekarno itu sebetulnya tidak hanya seorang proklamator. Orang mengenal beliau proklamator. Tapi dia seorang spiritualis yang luar biasa. Tingkat tinggi, bukan tingkat ecek-ecek. Jadi saya ada catatan keluarga ya, maksudnya ya memang ini sebetulnya tidak harus di-up, tapi karena bagian yang harus saya sampaikan kepada pemirsa, saya itu dilahirkan dari terah keturunan tokoh Ponorogo. Jadi ada di dalam catatan buku dari orang tua saya itu ada puncaknya Raden Katong Ponorogo. Jadi saya juga keturunan dari Brawijaya V juga. Dalam catatan yang pernah saya baca dan saya mendengar sendiri dari uti saya, Mbah Putri maksudnya. Kakek saya itu kan dulu pernah menjadi kepala pondok pesantren. Kalau istilahnya lurah pondok pesantren di Termas Pacitan. Ketika itu mulai tahun 1895 sehingga 1890 sehingga 1905. Dan beliau menjadi alumni sana, kemudian dia pulang ke Kediri dari keluarga pesantren terbesar di Kediri, itu kan kakek saya.
Kemudian beliau pernah cerita ketika kakek diangkat menjadi hakim agama Islam di kabupaten saya di Nganjuk 36 dari 1936 dan sudah mendirikan pesantren terbesar di Kabupaten Nganjuk. Itu pertama kali dari kakek saya itu kiainya. Beliau pernah cerita kepada puti saya betapa mesranya kakek saya dengan Soekarno. Soekarno kecil bahasanya, kan masih tua, kakek saya jauh. Jadi ketika beliau mengadakan tirakatan di gua di Pacitan selama 100 hari, itu juga kakek saya sering ngirim bekal-bekal. Karena ketika itu Soekarno targetnya Belanda, Mbah Kiai dari Termas Pacitan salah satunya juga targetnya belanja. Jadi setiap siang dia ke hutan, nanti malam baru turun untuk mengajar. Itu bertahun-tahun. Artinya kita tahu persis dari cerita-cerita beliau, bahkan ketika musyawarah ulama pertama kali NU yang didirikan tahun 1926, ya, itu kesepakatan ulama se-Indonesia di Banjarmasin, Mbah Yasim Mas itu langsung menunjuk, ini siapa yang menjadi presidennya. Padahal yang datang dari itu yang paling berpakaian nyentrik seperti santri, yang dia keturunan Arab dari Sayyidan. Sayyidan itu bahasanya dari keturunan Rasul, dari Nabi lah kalau tempat saya, Bung Hatta. Kesepakatan Mbah Hasyim Asy'ari tidak menunjuk Bung Hatta, tapi langsung Soekarno saja presidennya. Artinya Prof. Soekarno ditunjuk, ulama yang dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari itu langsung de facto-nya Soekarno. Kenapa Soekarno? Soekarno itu ternyata muridnya Hos Cokro Aminoto. Dia ahli dalam bidang agama dan sufistis Indonesia. Artinya Indra ke-6 ke-7-nya Mbah Hasyim sudah tahu bahwa ke depan itu akan terjadi begini. Soekarno harus yang memimpin karena tantangannya luar biasa. Itu Soekarno. Jadi saya banyak literasi yang bisa dijelaskan yang berkaitan dengan Soekarno. Dan akhir-akhir kemarin, 2 tahun yang lalu, ini kita bicara sekilas perjalanan hidup saya, spiritual. Ketika saya masuk masjid ingin ngimami sholat itu, tahu-tahu ada suara yang terdengar dari telinga saya, kata-kata hanya kapan ke Blitar. Saya nggak tahu apa maksudnya itu. Setelah itu ya saya biasa karena imam masjid ya berdiri sholat mimpin itu. Setelah itu saya merenung. 3 hari berikutnya datang lagi suara itu. Kapan ke Blitar? Saya bingung. Sampai 1 minggu saya masih merenung. Akhirnya saya putuskan. Oke, minggu ini kita Blitar. Akhirnya kita berangkat sama Santi ke Blitar. Ternyata di sana itu menjelang hari haulnya Bung Karno. Rame sudah di sana. Saya nggak paham apa maksudnya. Sudah sampai Sambi dekat masuk Blitar. Saya belum tahu apa maksudnya suara itu menyuruh saya ke Blitar. Belum tahu. Mobil sudah berjalan. Jadi artinya spiritualitas Soekarno yang Anda alami itu mungkin dalam bentuk lain diperlukan bagi kaum milenial sekarang ini. Sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Jadi contoh yang harus kita ikuti, intelektualisme harus kita dapatkan. Selain intelektualitas yang harus didapatkan, spiritual yang berhubungan koneksi dengan Tuhan itu juga harus dimiliki. Kalau tidak dimiliki nggak mungkin. Sekarang Bapak atau Pak Titusnya dengan lihat kayak apa putra-putra pemimpin yang tidak punya spiritualitas meditasi yang tinggi, dia hanya melihat uang dan uang. Sesuatu yang kasat mata. Iya, padahal itu kan ujung-ujungnya adalah bangkai. Ujung-ujungnya itu bangkai. Jadi kalau saya melihat, kok bisa orang tua mendidik putra kayak gitu? Saya sendiri dengan putra saya tidak saya didik untuk memegang uang banyak. Secukupnya untuk membentuk karakter pribadimu supaya high class, ya kamu harus kerja keras. Jadi saya tidak sependapat dengan orang-orang yang anak menteri, anak presiden langsung disuguhi dengan berpuluh-puluh miliar tanpa kerja. Saya tolak.
Karena apa? Itu akan membuat memproduk putra-putrinya menjadi orang jahat. Saya bilang jahat saja. Itu nggak bisa karena alam menolak. Kita itu hidup di Indonesia dengan spiritual loh. Kalau kita berbicara sejarah Wali Songo, kayak apa Pulau Jawa ditaklukkan, kayak apa hebatnya alam yang dunia hitam memusuhi penduduk-penduduk tanah Jawa sehingga didatangkan dari Utsmani, Raja Utsmani, dinasti Utsmani harus datang ke sini Wali 9 untuk menenteramkan tanah Jawa. Itu kalau kita baca artikel itu sangat panjang, waktunya kita tidak cukup. Oke. Jadi intinya bahwa spiritualitas yang tinggi dan kerja keras itu gimana Pak Dio? Betul itu, sangat betul. Belajar dari Soekarno, saya pernah baca bukunya Bambang Nursena itu mengenai spiritualitas Soekarno. Meskipun kita kenal dia tokoh nasionalis, tokoh kebangsaan yang hebat, dia betul, dia punya spiritualitas yang mendalam. Kedekatan dengan Tuhannya luar biasa. Bahkan di sidang BPPK itu 1 Juni itu, kan ada 2 kubu agama dan kubu nasionalis. Soekarno kata orang itu di pihak nasionalis. Tapi yang terjadi adalah dia bisa mendamaikan, mendamaikan. Lahirlah Pancasila itu. Dan kemudian itulah temuan genial. Itu kan renungan panjang Pancasila itu. Temuan Soekarno luar biasa itu. Yang kemudian disaripatikan dari gotong royong itu. Jadi begini loh Pak Titus. Tidak mungkin orang kemudian hebat dalam semua hal tanpa dibarengi dengan hidup rohani yang mendalam. Itu seperti mobil tanpa bensin, mogok itu kira-kira ya. Karena yang menjadi pendorong bensinnya itu ya hidup spiritual tadi. Dan Soekarno membuktikan itu. Dia jadi hebat itu ya bukan karena dia pandai saja, ya karena hidup spiritualnya bagus. Yang terjadi adalah misalnya ketika dia merumuskan Pancasila. Kalau dia hanya orang yang sekuler saja, tidak muncul sila ketuhanan, pasti. Tapi oleh Soekarno, di luar biasa temuannya bahwa orang bertuhan, silakan bertuhan, oke, tapi setelah itu berkemanusiaan. Kan gitu kira-kira ya. Jadi setelah berkemanusiaan, Anda kemudian bersatu sebagai bangsa setelah persatuan. Dengan itu memudahkan Anda untuk bermusyawarah, dialog dengan orang lain setelah keempat. Untuk apa? Untuk supaya menciptakan keadilan sosial. Itulah nafas dari ternyata hidup rohani itu mengarahnya kemana-mana gitu kira-kira ya. Kalau hari-hari ini nanti menjelang 2024, agama itu jadikan bahan jualan, dijadikan bahan untuk mengadu domba. Saya kira dengan momen ini kemudian kita bisa merenung bahwa enggak, agama itu seharusnya menjadikan orang makin mendalam hidupnya. Dengan makin mendalam dia makin berkemanusiaan sama orang lain. Kan lucu kan, kita mengaku beragama bertuhan tapi ngantemi yang lain kan ya lucu juga. Selain itu bagaimana kita mengikatkan diri sebagai satu bangsa, bersatu di sila ketiga tadi. Untuk kerakyatan, sila keempat untuk bermusyawarah supaya adil bangsa kita. Jadi dengan demikian, itu satu nafas menurut saya. Orang yang kemudian hidup rohaninya baik, harusnya kemudian menelurkan sikap hidup yang baik. Maka sangat aneh kalau orang mengaku beragama, tapi dengan orang lain berantem. Menjelek-jelekkan, menyebar hoax itu saya kira kok agamanya perlu dipertanyakan. Ya. Mungkin ya beragama, bajunya saja. Tapi tadi kedalamannya itu bisa kemudian kita pertanyakan. Maka kan aneh orang mengaku mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi dengan sesama yang kelihatan saja kok angkernya bukan main. Itu kira-kira aneh juga. Maka betul tadi dikatakan bahwa yang namanya bangsa ini dibangun atas dimensi itu juga, dimensi spiritual juga. Maka yang tidak bisa lepas dua-duanya harus sinergi. Dan itu digabungkan dengan hebat oleh Soekarno. Dan itu tadi direnungkan sejak muda. Jadi sejak muda itu kemudian perjalanannya panjang sekali, mengalami aneka dinamika itu, belajar dari Pak Cokro, belajar dari ini, belajar dari itu, juga dari ilmu dari luar-luar itu. Bahkan ilmu luar pun bukan dianggap sebagai ilmu kafir. Itu ilmu sungguhan yang perlu dipelajari. Pak, terus kalau melihat pidato Soekarno itu kemudian itu rangkuman dari ilmu yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, Aristoteles, Plato, masuk semua itu. Luar biasa, itu pasti orang pandai. Berarti pandai dan sekaligus hidup rohani yang mendalam, itu melahirkan kehebatan. Dan saya kira ini orang-orang muda perlu semacam itu, supaya menjadi hebat. Gitu Pak itu saya kira. Iya, Gus, lebih mengerucut tadi antara spiritualitas dan kerja keras dalam menghadapi 2024 nanti. Bagaimana Gus? Pesan-pesan buat pemirsa. Saya pesan kepada seluruh yang terlibat kompetisi caleg gitu ya.
Yang generasi muda itu ya harus tunjukkan, tampilkan anak-anak itu bahasa Arabnya. Saya adalah pemuda. Saya harus sukses. Saya sangat kecewa itu ketika ada caleg sudah 3 kali masih ngengkel. Saya nggak berpikir itu idealisnya di mana itu. Mungkin nggak punya cermin. Iya, nggak punya malu, betul, nggak punya cermin. Itu bagi saya sudah, loh, kamu itu kan siklusnya kan sudah siklus bau tanah. Ya banyak istilahnya bahasa orang agama Islam ya banyak istighfar lah, banyak sedekah. Saya sangat malu itu ketika mendengar seorang ketua partai atau apalah tokoh punya kekayaan 10 miliar, 2 miliar. Saya tuh punya adik angkat yang meninggal umur dia usia 41 tahun, punya kekayaan hampir 10 triliun. Hampir 10 triliun. Di Madiun kota ini, sertifikat tanahnya itu ada 240 kota-kota yang kosong-kosong. Saya kalau marah sama dia, kowe cok lolek ditakoni malaikat jawamu piye? Duwemu sebegini banyak. Akhirnya dia nangis buat pesantren, buat santunan anak yatim. Tahu-tahu tanggal Ramadan 21 apa 17 itu jam 10 malam pamit istrinya tidur, jam 1:30 atau jam 1:30 dibangunkan istrinya sudah tidak bernyawa. Sekarang harta sekian triliun itu untuk apa? Dewi takoi malaikat nanti jawabnya gimana? Itu guyonan. Iya. Artinya apa? Untuk yang merasa sudah tua, tahu dirilah. Tahu dirilah. Beri peluang yang muda-muda. Beri peluang yang muda-muda. Artinya apa? Biar generasi muda ini miliknya. Indonesia itu milik generasi muda untuk tahun depan. Itu saja harapan saya. Terakhir berikan closing statement untuk pemirsa. Silakan, Gus. Ya, bagi gimana itu maksudnya? Yang apa? Yang paling penting di dalam menghadapi 2024. Yang paling penting, mari kita bangun. Indonesia itu milik kita. Jangan ada intrik-intrik untuk menghancurkan. Apapun alasannya. Partai boleh berganti-ganti. Boleh gak suka boleh ganti. Boleh. Artinya, tapi Indonesia milik kita. Indonesia hanya satu. Dari 300 berapa negara itu Indonesia hanya satu. Itu milik kita, warisan buyut kita. Kita jaga, kita pertahankan dan kita tunjukkan bahwa saya pemuda Indonesia. Itu aja yang saya sampaikan. Monggo Pak Diwo berikan closing statement. Saya melanjutkan. Indonesia milik kita, maka besok harus dijaga milik kita ini. Pilihlah pemimpin yang baik. Saya gabungkan tadi ya. Bagaimana caranya milih yang baik? Ya tadi bagaimana dia berkarya ke depan. Sebelum milih tadi menggabungkan antara kriteria intelektual kriterianya apa secara nalar masuk akal dan spiritualitasnya. Artinya bahwa harus sembahyang dulu kira-kira. Gusti saya milih siapa? Supaya yang digendaki Tuhan. Karena memang harus kayak katakan presiden, wapres itu kan juga pilihan Tuhan juga. Maka jangan salah pilih. Terutama bagi kaum muda ya, karena ini eranya anak muda, Anda punya hak pilih yang harus Anda gunakan. Pilih orang baik supaya ke depan Indonesia milik kita tadi makin baik. Saya kira gitu Pak Yudus. Terima kasih Pak Dewa, terima kasih Gus Fai. Pemirsa, demikian tadi saya tidak perlu menyimpulkan, tapi Anda lah pemilik Indonesia. Sampai jumpa di acara Jalan Budaya berikutnya.